Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Ibu. Selamat sore. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu karena sudah bersedia untuk meluangkan waktunya untuk melakukan wawancara dengan saya hari ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ratu Bilqis Anarkis Ma'arif. Saya mahasiswi psikologi Universitas Negeri Makassar angkatan 2022 dan saat ini sedang dalam tahap penyelesaian skripsi. Sebelumnya Ibu boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu? Saya Farida, biasa dipanggil Rida Farida. Terus Usia saat ini, Ibu? usia saat ini 53 Oke, baik, umur 53 ya. Oke, baik. Kalau begitu Ibu Ida sebelumnya sudah bersedia untuk melakukan wawancara dengan saya. Sebelum itu saya izin untuk merekam. Apakah Ibu Ida bersedia? Oke. Jadi wawancara kita hari ini adalah untuk tujuan wawancara kita hari ini adalah untuk pemenuhan tugas skripsi saya, di mana wawancara kita kali ini adalah untuk menggali pengalaman Ibu Ida dengan ayah yang berselingkuh. Oke, sebelum ayah yang berselingkuh. Oke, apa Ibu Ida masih ingat peristiwa perselingkuhan ayahnya? Enggak, karena saya ditinggal waktu masih bayi. Terus yang setelah dewasa remaja, setelah anak-anak remaja dan dewasa jarang ketemu karena sang bapak suka merantau. Oke, baik. Jadi untuk mengetahui perselingkuhannya Ibu Ida tidak tahu ya? Enggak. Cuma kan mama sama bapak memang sudah pisah sejak lahir. Kan memang kebetulan bapak itu tentara yang selalu tugas, jadi mungkin setiap daerah yang dia kawin lagi di situ. Gitu. Tapi memang sudah pisah sama mama. Kapan pas pisah dengan mama tak? Pisah itu sejak masih bayi. Masih bayi. Umur 3 bulan katanya. Ceritanya mama umur 3 bulan sudah pergi. Karena mungkin katanya sih sudah menikah lagi saat itu. Dan itu dibuktikan memang ada adik dari bapak ya. Cuman beda 1 tahun dengan saya, di bawah saya. Oke. Berarti Ibu Ida masih tidak ingat kapan perselingkuhannya, diceritakan saja. Enggak. Kalau begitu bagaimana Ibu Ida tahu bahwa ayahnya memang berselingkuh? Dari banyaknya istrinya yang ada. Dan dari cerita mama dan orang-orang sekitar yang tahu. Apa pernah diceritakan? Oh, berarti sudah diceritakan oleh ibu tak juga, Dik? Sudah sama kakek dari mama. Terus tetangga, keluarga semua pada tahu. Sudah jadi rahasia umum. Oke, berarti memang kalau boleh saya klarifikasi sedikit, untuk perselingkuhan yang dilakukan oleh ayah tak kita tandai dengan memang sudah banyak istrinya. Jadi kita menyimpulkan bahwa ayah tak berselingkuh, ditambah diperkuat juga dengan informasi dari keluarga tak dan orang-orang terdekat seperti itu. Buktinya dia 14 kali itu 13 kali kawin. Oke, jadi luar biasa.
Apa Ibu masih ingat detail dari kejadian perselingkuhan yang dilakukan oleh Bapak tak? Mungkin ada yang bisa diceritakan? Terakhir yang saya tahu setelah remaja, dewasa, SMA, dia menikah, tapi karena saya sudah pisah memang dengan mama. Dia menikah lagi dengan tetangga kampung, tetangga desa. Cuma saya kan cuek karena memang tidak ada perasaan, tidak ada kontak batin, terserah mereka. Jadi antara bapak itu dengan saya memang tidak ada komunikasi, tidak ada komunikasi. Kalaupun dia datang, awalnya datang dari merantau, ya cuma lihat begitu saja. Oh dia begitu, oh dia ada. Tidak ada perasaan bilang oh itu bapak saya, atau cuma orang-orang bilang oh itu bapakmu, itu bapakmu. Tapi perasaan kontak batin dengan kasih sayang tidak ada. Dan ada dari kecil memang, dari bayi memang ditinggal, pisah. Kalau boleh saya sedikit, jadi sebelum ini pisah orang tua tak pas kita sudah lahir, atau memang sebelum lahir sudah pisah memang? Setelah lahir, tapi mungkin karena si kakek tahu perselingkuhan, makanya diusir sama kakek setelah saya lahir. Makanya dia takut mendekat. Katanya alasannya kalau waktu ketemu ke saya takut mendekatkan aku sama kakek. Berarti untuk perpisahan orang tua memang setelah lahir ya? Setelah lahir. Diingat kapan, usia berapa? 3 bulan. Oh, usia 3 bulan masih berpisah. merah, bayi merah. Oke. Jadi memang sebelumnya Ibu Ida belum ada interaksi secara ini intim dengan ayah ya? Tidak ada. Setelah dewasa baru ada. Apa yang dirasakan oleh Ibu Ida saat pertama kali tahu bahwa ayahnya Ibu Ida berselingkuh? Ya pokoknya benci, dendam. Benci dan dendam. Benci. Ayah. Bukan dendam ya. Pokoknya tidak suka lah, benci lah, tidak mau ketemu. Tindakan apa yang Ibu lakukan setelah tahu bahwa ayah tak ini pernah berselingkuh? Tidak ada. Saya cuekin. Saya menjauh darinya. Tidak mau mendekat, tidak mau tahu tentangnya. Ya urusannya dia. Oke, baik. Kalau begitu itu tadi untuk perasaan yang Ibu Ida rasakan itu benci ya? Ada mungkin benci. Ada kecewa seperti itu? Ada semuanya. Oke. Tapi dari semua perasaan itu, perasaan apa yang paling dominan yang Ibu rasakan? Tidak mau ketemu, tidak mau menjalin silaturahim. Perasaan yang seperti itu ya. Oke. Untuk emosinya mungkin Ibu, emosi apa yang paling dominan yang dirasakan? Marah. Marah ya. Oke. Apakah Ibu Ida pernah berbicara dengan orang lain terkait dengan perselingkuhan ayah tak? Mereka yang memberi info semua. Saya tidak tahu apa-apa kalau bukan mereka sendiri yang orang-orang di sekitar saya, keluarga dari bapak, keluarga dari mama yang kasih info. Yang jelas itu perbuatannya itu sudah menjadi rahasia umum di kampung. Tadi kan Ibu Ida bilang ya, memang dari lahir sudah tidak dekat dengan ayah. Nah, apakah ada perubahan dengan ayah tak ketika tahu bahwa ayah tak memang berselingkuh? Sama saja. Yang jelas sejak saya mengingat itu dan tidak pernah mendapatkan kasih sayangnya, maka saya tidak peduli. Tidak peduli. Jadi memang tidak ingin tahu ya soal saya tidak mau tahu. Untuk Ibu Ida, apakah ayahnya masih hidup? Sudah meninggal. Sudah meninggal. Usia... Dan di akhir hayat
Nya itu dia rujuk dengan mamaku, dan tahun 2000 ya itu rujuk, dan meninggalnya itu tahun berapa ya, 2007 kalau tidak, bukan 2000, cinta tahun berapa itu, kalau bukan 2009, 2008 meninggal. Oh iya. Oh berarti memang sudah pernah rujuk dengan ibu Karena tak? di akhir hayatnya dia rujuk dengan mama kembali, tapi tanpa restuku. Oke, apa yang ibu rasakan saat tahu orang tuanya rujuk? Sakit hati, mengamuk, protes, dan tidak terima. Tidak terima. Kenapa? Makanya saya menghilang kurang lebih 3 bulan, pergi dari rumah selama 3 bulan. Boleh saya tahu kenapa ibu merasa tidak terima? Saya tidak terima dia sebagai bapak. Dia mau rujuk sama mama, enggak terima. Saya enggak terima kalau dia mau rujuk sama mama. Yang sudah menyakiti sedemikian rupa baru mau diterima kembali di saat sudah tua. Itu saya tidak terima. Nah, untuk ibu sendiri apakah pernah berbicara dengan nyaman dengan bapak tak? Kalau dengan hati yang bagaimana, pernah, Pernah. biasa, Oke. tapi hati tetap menolak. Walaupun maksudnya bukan kata-kata kasar, tapi hati tetap tidak terima. Untuk itu ya Bu, perasaannya. Tapi kalau untuk sekarang ibu, bagaimana perasaan tak terhadap ayah tak? Ya biasa-biasa aja, apalagi dia tidak ada, sudah meninggal. Biasa-biasa saja. Emosi apa yang ibu rasakan? Emosi tidak ada, Tidak ada. biasa saja. Karena memang kasih sayang dan kontak batin itu tidak ada. Oke. Kalau boleh saya bahas sedikit, mohon maaf ibu. Apakah ibu pernah ada rasa sayang kepada ayahnya ibu? Enggak. Tidak ya. Tadi kan sempat disinggung juga bahwa orang tuanya ibu sudah pernah rujuk. Nah, bagaimana interaksinya ibu dengan bapak setelah rujuk? Kebetulan satu tahun atau 2 tahun ya setelah rujuk. Itu kan dia tinggal di Sopeng, saya tinggal di Makassar. Ya begitu, jarak begitu, jadi memang jarang ketemu, jadi ya begitu. Datang mengunjungi, kadang dia datang mengunjungi mau memperbaiki diri, saya cuek aja. Nah, kalau begitu boleh saya tahu hubungan tak lagi dengan ibu tak, ibunya Ibu Ida. Bagaimana hubungannya Ibu Ida dengan ibu? Ya seperti biasa. Seperti biasa. Antara ibu dengan anak, kasih sayangnya. Apakah ada perubahan hubungan setelah ibu tahu perselingkuhan itu ayahnya ibu dengan ibu tak? Enggak ada. Masih sama saja berarti ya, meskipun sudah tahu. Enggak ngaruh karena saya yang namanya sakit hati tentang perselingkuhan. Saya tidak merasakan karena dia memang jarang ketemu dengan bapak, jarang ketemu. Tahunan itu baru ketemu, kan dia perantau. Berarti tidak, untuk hubungan Ibu Ida dengan Ibu Ta itu memang ini ya, tidak ada perubahan baik itu sebelum dan setelah tahu bahwa ayah tak berselingkuh. Tidak ada. Sama saja. Kalau begitu apakah ada bentuk dukungan dari ibunya Ibu Ida soal perselingkuhan ayah? Apakah ibunya Ibu Ida memberikan dukungan untuk Ibu Ida? Biasa saja. Menghadapi ini karena mungkin sudah terbiasa, ya kita jalani hidup dan tanpa peran seorang bapak.
Kalau boleh saya bahas sedikit, kan artinya Ibu Ida sejak lahir memang tidak merasakan kasih sayang seorang ayah ya. Hmm. Bagaimana perannya ibunya Ibu Ida sebagai single parent saat itu? Bukan, ya saya punya kakek, saya punya nenek, jadi kasih sayang mereka itu luar biasa ke saya. Dan hanya kepada kakek itu saya panggil bapak. Jadi sama kakek lah saya merasa saya punya bapak. Oke, baik. Kasih sayang kakek itu luar biasa, luar biasa. Di antara puluhan orang, pokoknya dia yang terdebes buatku, kakek. Oke, baik. Jadi meskipun kehilangan peran ayah dari ayah tak, Ibu Ida masih merasakan kasih sayang ayah dari kakeknya Ibu Ida ya. Oke. Tapi untuk ibunya Ibu Ida sendiri bagaimana Santai, dalam menanggapi? santai saja dia. Santai saja ya. Oke. Walau kalau pandanganku santai, tapi walau alam dalam hatinya bagaimana, karena dia tidak nampakkan. Oke. Kalau begitu, Ibu Ida, perasaan apa yang muncul sampai sekarang kalau mengingat tentang perselingkuhan yang dilakukan oleh ayahnya Ibu Ida? Yang tidak suka, tidak senang aja. Makanya saya tidak mengingat. Tidak mau mengingat ya. Tapi apakah masih sering teringat kejadian itu? Oh, tidak ya. Nah, kalau begitu apakah ada ketakutan atau kecemasan tertentu kalau misalnya Ibu Ida mengingat peristiwa perselingkuhannya ayahnya Ibu Ida? Apakah ada ketakutan atau kecemasan tertentu Tentang soal kalau misal Ibu Ida melihat lagi ke belakang soal peristiwa perselingkuhan ayahnya Ibu Ida? tidak ada, Tidak ada ya. biasa saja. Apakah perselingkuhan ayahnya Ibu ini berdampak ke kepercayaan dirinya Ibu Ida? Tidak, Baik saat tidak ada ya. Baik saat masih muda dulu. tidak ngaruh. Tidak. Nah, untuk perselingkuhan ayah sendiri, apakah Ibu Ida pernah merasa malu? Tidak, Tidak. biasa saja. Biasa saja. Nah, dari perselingkuhan ayahnya Ibu Ida, apakah kejadian itu mempengaruhi pandangannya Ibu soal laki-laki? Tidak juga. Tidak ya, Tidak. Tidak mempengaruhi. Tidak. Nah, jadi berarti Ibu Ida masih percaya pada komitmen dan kesetiaan. Ya. Setelah kejadian itu. Iya. Oke. Kalau soal pernikahan sendiri, bagaimana pandangannya Ibu Ida? Pernikahan siapa? Pernikahannya Ibu Ida. Ibu Ida kan sekarang berarti sudah punya anak ya. Sebelum menikah, apakah ada pandangan tertentu soal pernikahan? Tidak ada. Tidak ada. Jadi tidak mempengaruhi pandangannya Ibu Ida soal pernikahan. Tidak. Nah, kalau dalam memilih pasangan sendiri, bagaimana? Serahkan ke takdir. Tapi apakah Ibu Ida punya kriteria laki-laki atau memang ada hal-hal yang Ibu Ida hindari dari laki-laki? Pasti punya. Bisa diceritakan? Pasti punya. Kita kan semua mau yang terbaik. Kita memilih pasangan mau yang seumur hidup, satu kali seumur hidup. Jadi sekian banyak yang mau mendekat, pasti saya tolak karena saya kan tidak pernah merasakan figur seorang bapak. Jadi saya mencari atau memimpikan itu
yang apa tuh mempunyai figur yang kayak apa bagaimana dia yang bisa lah menjadi figur bapak buat anakku dan buatku sendiri. Begitu saya cari hmm, yang bagaimana ya, yang bertanggung jawab, yang bertanggung jawab dan kebapakan. Kebapakan. Bisa diceritakan maksud dari kebapakan kalau dari Ibu Ida sendiri itu seperti apa? Maksud saya dari kebapakan itu kasih sayangnya lebih dominan, terus bertanggung jawab di keluarga, dan apa namanya, ya bertanggung jawab lah semua, dari finansial, dari segi ekonomi, segi kasih sayang, begitu. Oke. Tapi kalau misal kita melihat lagi dari ayahnya Ibu Ida, apakah itu mempengaruhi juga pandangan Ibu Saya Ida tidak seperti pernah ini? berkaca ke belakang. Oke. Jadi tidak mempengaruhi juga Tidak, dari itu. tidak ada pengaruh dari situ. Kalau begitu apakah ada muncul ketakutan untuk menikah setelah itu sebelumnya? Tidak, Tidak ada. tidak ada. Oke. Cuma itu, pilih-pilih. Pilih-pilih ya. Nah, untuk itu tadi pengalaman perselingkuhan ayah ini apakah mempengaruhi keputusan menikah? Tidak. Ibu tidak ya. Kenapa tidak bisa? Kenapa tidak mempengaruhi? Karena ikatan emosional, ikatan batin dengan bapak itu tidak ada. Saya merasa memang tidak pernah punya bapak itu, dan walaupun fisiknya ada, tapi saya tidak pernah merasa dia bapak saya, bapak kandung saya. Itu yang saya rasakan. Tapi secara nyata, walaupun dia bapak saya, ya, bapak biologis saya, tapi tidak ada perasaan, tidak ada ikatan batin. Jadi merasa tersakiti mau berapa kali kawin, mau berapa sekian, tidak ngaruh bagi saya. Kalau begitu, bagaimana dengan kepercayaannya Ibu Ida terhadap suami dengan pengalaman yang tadi itu? Ya, saya percaya 100% sesuai dengan tindakannya dan perilakunya ke saya dan keluarga. Berarti apakah Ibu Ida pernah cemas suami akan melakukan hal yang sama? Apakah Ibu Ida pernah cemas kalau suami akan melakukan hal yang sama? Iya sih, selalu waspada. Berarti, okay. Tapi apakah mempengaruhi kepercayaannya Ibu Ida? Tentang kepercayaan ke laki-laki, ke suami, tidak ada hubungannya dengan orang tua yang ke belakang, tidak ada. Nah, realistis saja. Oke, baik. Selanjutnya, kalau Ibu Ida sendiri bagaimana untuk membangun kepercayaan dalam pernikahan? Ya, jalani sesuai kita jalani sesuai yang ada. Tanpa berpikir macam-macam. Nah, ini pertanyaan opsional, tapi kalau memang memungkinkan untuk dijawab, boleh dijawab. Apakah ada pola perilaku tertentu yang muncul selama pernikahan, terlepas dari pengalaman Ibu Ida sebelumnya? Maksudnya? Kayak pola perilaku dalam pernikahan. Saya? Iya. Pernikahan? Iya. Maksudnya yang bagaimana? Apa gimana deh? Pola perilaku tertentu, misalnya kayak itu kan tadi Wida sempat bilang waspada. Apakah ada hal lain? Ada. Seperti apa? Saat mengetahui, saat tahu juga suamiku
berselingkuh, maka kepercayaanku ke laki-laki tidak ada. Walaupun saya harus bertahan karena demi anak. Oke. Nah, setelah tahu berarti suaminya, mohon maaf, suaminya Ibu Ida juga pernah berselingkuh. Nah, Pernah perilaku apa yang muncul setelah tahu bahwa ibu ini akhirnya suaminya Ibu Ida juga berselingkuh? marah, mengamuk, benci, marah. Oke. Apakah itu akhirnya menurunkan kepercayaannya Ibu Ida? Ya, Apakah ini kepercayaanku kepadanya sudah tidak seperti awal. boleh Walaupun saya berusaha menutupi, tapi ya namanya perasaan pasti tidak bisa dilupakan, pasti mengingat. kalau misal boleh di-rating kepercayaannya Ibu Ida yang awalnya percaya tapi setelah tahu perselingkuhan yang dilakukan oleh suaminya Ibu Ida, kira-kira berapa persen? Saya tidak tahu berapa persen, yang jelas perasaan yang dulunya cinta akhirnya jadi hampa dan berjalan hambar. Apakah ini mempengaruhi pandangannya Ibu Ida soal pernikahan setelah perselingkuhan yang dilakukan oleh suami? Pasti Apanya yang berubah? banyak tentang kesetiaan. Masih ada lagi? Masih ada lagi? Uh, ya itu yang dominan. Mempengaruhi pandangan Ibu Ida soal kesetiaan. Nah, kalau boleh saya tanya lagi, ini juga terkait dengan beberapa penelitian. Apakah setelah tahu bahwa suaminya Ibu Ida pernah berselingkuh, mohon maaf, apakah Ibu Ida pernah berpikir untuk membalas? Saya tidak pernah berpikir untuk membalas dengan perselingkuhan, tapi saya pernah membalas dia dengan pergi darinya, meninggalkan, dan berusaha meninggalkan kedua anakku untuk biar dia rasakan sendiri mengurus anak. Tapi akhirnya perasaan itu perasaan seorang ibu ke anak tidak bisa. Akhirnya kembali lagi, walaupun dengan remuk dendam, tetap menerima takdir, menerima kenyataan demi anak. Jadi pada akhirnya Ibu Ida berusaha untuk menerima keadaannya. Menerima. Nah, kalau begitu kita kembali lagi. Bagaimana setelah pengalaman berselingkuh oleh ayahnya Ibu Ida, bagaimana kehidupan sosialnya Ibu Ida? Alhamdulillah, tanpa kasih sayang dan tanpa peran seorang bapak di saya, kehidupan kami malah justru lebih baik. Walaupun karena saya punya kakek, nenek, dan mama yang sangat bekerja keras, jadi mereka berusaha memenuhi semua kebutuhanku tanpa memikirkan, tanpa pernah berharap dari bapak. Berarti memang peran dari kakek, nenek, dan ibunya Ibu Ida cukup besar ya dalam. Sangat besar dan luar biasa besarnya. Tapi setelah perselingkuhan ayahnya Ibu Ida ini, apakah itu mempengaruhi Ibu Ida untuk membuka diri atau mempercayai orang lain? Nggak ngaruh. Oke. Apakah pernah mengalami perundungan terkait peristiwa itu? Nggak ada berani, karena kakek saya orang terpandang dan sangat dihormati dan dihargai sama orang, jadi tidak ada yang berani. Karena mereka semua pada tahu saya
yang paling disayang. Jadi kalau ada apa-apa yang terkait dengan saya, maka kakek saya yang maju. Jadi tidak ada orang berani. Baik. Nah, apakah ada perubahan dalam aktivitas sosialnya Ibu Ida? Maksudnya perubahan karena ini Iya, tidak ada. tidak ada ya, berarti sama saja. Nah, tadi kan sempat kita kembali lagi, Ibu Ida bilang orang tuanya sudah sempat rujuk. Nah, apakah setelah rujuk ayahnya Ibu Ida melakukan perselingkuhan lagi? Tidak, Tidak. tidak sampai akhir hayatnya. Tidak. Oke, berarti meninggalnya dalam keadaan berstatus Suami. Oke. Suaminya mama. Nah, kalau dari peristiwa itu apakah ada dampaknya ke kesehatannya Ibu Ida? Tidak ada. Tidak ada. Tapi beban pikiran ada. Beban pikiran akan apa? Tidak menerima. Setelah tahu ya. Tidak menerima bapak rujuk dengan mama. Oke. Berarti tadi Ibu Ida sempat bilang diceritakan bahwa ayahnya berselingkuh pas kelas 2 SMA. Tentang isu-isu perselingkuhannya masih kecil, sudah sejak dulu sudah. Karena kalau kita di kampung itu tidak, itu jadi bukan jadi apa namanya itu dia, bukan apa namanya ini yang harus disembunyikan. Jadi orang tuh menganggap biasa kalau bapakmu selingkuh jadi cuek, tukang kawin begitu. Dulu tuh itu istilah aja dulu, itu bukan selingkuh, tukang kawin. Berarti itu tadi ya dampaknya mungkin lebih ke beban pikiran. Tapi kalau saat kita tahu perselingkuhannya ayah itu di usia berapa? Saya lupa itu usia berapa. Tapi yang saya paham itu setelah SMA. Baru paham bahwa ayah melakukan perselingkuhan. Banyak istrinya. Pas SMA. Bagaimana perasaannya Ibu Ida soal istri-istrinya? Tidak ada, saya tidak mau tahu dan saya tidak tahu dan saya tidak mau tahu. Cuek saja. Cuek. Nah, kalau untuk konsentrasi dan prestasinya Ibu Ida selama tahu perselingkuhan ayahnya Dengaruh. Tidak mempengaruhi ya. Apakah mempengaruhi juga untuk pencapaian baik itu akademik dan karir? Ya, dengaruh. Dengaruh ya. Oke. Nah, kalau begitu bagaimana untuk dampak-dampak yang Ibu Ida rasakan seperti tadi yang disebutkan soal itu perasaan emosi negatif dan lain-lain. Nah, bagaimana caranya Bu Ida mengatasi dampak-dampak yang Ibu rasakan? Emosi negatif yang Ibu rasakan. Satu lucu. Apa ya? Saya merasakan emosi negatif saat mama bapak kembali bersama. Tapi yang untungnya itu saya tidak satu tempat, satu di kampung, satu di Makassar, saya di Makassar, dan saya berusaha tidak mau satu rumah. Untuk menghindari. Nah, apa yang membantu Ibu Ida untuk melewati masa-masa sulit? Situasi dan kondisi keadaan. Seperti apa itu? Ya, kita jalan saja sambil begitu. Saya bekerja, jadi otomatis itu beban pikiran tidak terlalu mengganggu untuk dia. Jadi karena ada saya kerja. Oke, berarti Ibu Ida berusaha untuk berdistraksi dengan sibuk bekerja ya. Apakah ada orang yang mendukung Ibu Ida untuk melewati masa-masa sulit? Ya, orang tua. Orang tua ya. Sudah tidak ada lagi? Tidak ada. Apa yang Ibu Ida lakukan untuk merasa lebih baik? Mengikuti yang kita mau, yang kita senangi, tanpa menengok, tanpa berkaca, menengok lagi ke belakang. Begitu. Oke, berarti Ibu Ida berusaha untuk legowo terhadap masa lalu ya.
bukan legowo tapi tidak mau mengingat memang. Apakah ada indikasi untuk berdamai dengan masa lalu maksudnya itu? Untuk berdamai kan sudah tidak ada jalan karena dia sudah berpindah ke alam. Tapi untuk berdamai ke masa lalunya Ibu Ida? Berusaha berdamai untuk diri sendiri. Sampai saat Bukan ini? sama orang, saya berdamai dengan diri sendiri. Nah, untuk itu apakah ada apa yang paling membantu? Pernahkah Ibu Ida mencari bantuan profesional? Tidak ada. Tidak ada ya. Dari yang Ibu sebutkan tadi, cara untuk itu mengatasi dampak-dampak yang muncul, apa yang paling membantu Ibu Ida? Cara apa yang paling membantu? Kasih sayang dari orang tua. Oke, berarti Peran kakek yang luar biasa. baik. Nah, beberapa pertanyaan terakhir lagi, Ibu Ida. Jika membandingkan saat pertama tahu dengan sekarang, apakah ada perubahan yang Ibu Ida rasakan? Tidak ada. Tidak ada ya. Oke. Bagaimana Ibu Ida memaknai perselingkuhan ayahnya Ibu Ida? Bagaimana ya memaknai bagaimana ya? Ya, memaknainya itu takdir mereka. Dan takdir mereka dan saya tidak mau tahu. Itu. Oke, kalau begitu berarti tidak ada bedanya ya dampaknya baik saat remaja hingga saat ini? Tidak ada. Tentang rasa sakit diselingkuh bapak tidak ada. Oke. Selanjutnya, apakah ada pembelajaran yang bisa Ibu Ida ambil dari peristiwa itu? Banyak. Bisa diceritakan? Pembelajaran maksudnya yang bagaimana? Apa saja yang Ibu Ida dapat? Pembelajaran itu kita selalu hati-hati dan waspada, mewanti-wanti anak-anak, memilih pasangan. Karena kita berusaha memilih saja, salah pilih, apalagi kalau asal-asalan. Jadi ya waspada untuk anak-anakku ke depan supaya tidak mengalami seperti yang saya alami. Itu saja. Oke. Nah, kalau begitu bagaimana Ibu Ida melihat masa depan terkait dengan pengalaman ini? Saya tetap maju, saya tetap berpikir ke depan tanpa menoleh ke belakang. Itu saja intinya. Saya tidak mau terpengaruh dengan perbuatan mereka. Oke, baik. Baik Ibu Ida, mungkin saya rasa hanya itu saja pertanyaan yang bisa saya ajukan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena sudah bersedia untuk meluangkan waktunya. Mohon maaf juga jika saat wawancara ada pertanyaan atau kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Apakah memungkinkan jika di lain waktu kita lanjutkan wawancaranya? Bisa. Oke, baik. Apakah ada pertanyaan sebelum saya tutup? Tidak ada. Oke, kalau begitu saya rasa sudah cukup juga. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.